Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa. Utang Wush kini jadi beban. Meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi. Halte Transjakarta Jor Ciledug Jakarta Selatan dikeluhkan penumpang karena memiliki lebih dari 100 anak tangga yang menjulang tinggi. Halte jalur langit ini juga dinilai tidak ramah lansia dan kaum disabilitas. Jalur yang memiliki 130 anak tangga ini menjadi satu-satunya akses untuk menuju halte bis Transjakarta Jor Ciledug. Penumpang pun terpaksa berolahraga dan mendaki sebelum menaiki bis. Selain membuat lelah, halte yang dijuluki halte jalur langit ini juga dianggap tidak ramah terhadap lansia dan kaum disabilitas. Penumpang pun berharap pihak terkait membangun eskalator dan juga lift. Di antara 10 halte jalur langit Transjakarta, halte Jor di Jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan menjadi halte dengan anak tangga terbanyak. Pengguna harus menaiki ratusan anak tangga untuk menuju halte Transjakarta Koridor 13. Dan berikut liputan jurnalis Anissa Rizkia dan juru kamera Yemi Jasin. Pemirsa, di antara 10 jalur langit Transjakarta yang berada di wilayah Jakarta ini, salah satu yang memiliki anak tangga terbanyak di tempat saya melaporkan yaitu di halte Jor yang berada di Ciledug, Jakarta Selatan. Kalau dilihat, ini tadi saya sudah berjalan kaki dari bawah menuju ke atas, ada sekitar kurang lebih 30 anak tangga. Namun pemirsa, ini belum selesai karena masih ada ratusan anak tangga lain yang harus saya susuri untuk bisa naik dan menuju ke halte Transjakarta. Total ada 137 anak tangga yang harus saya lalui untuk bisa menuju ke atas. Dan memang kalau saya lihat di sini selain banyak sekali para pengguna Transjakarta yang harus menaiki satu persatu anak tangga, ini saya lihat belum ada fasilitas ataupun layanan tambahan yang diberikan khusus untuk kaum difabilitas ataupun para lansia. Itu artinya memang keterbatasan akses untuk menuju ke area halte Transjakarta saat ini sangat dibutuhkan begitu ya, untuk penambahan layanan seperti adanya eskalator ataupun lift. Nah, saya akan berbincang dengan salah satu pengguna bus Transjakarta di sini. Bisa diperkenalkan namanya siapa, Pak? Nama saya Yosi Bagus Bintoro. Hari-hari memang menggunakan bus Transjakarta di Koridor 13 ini? Iya, benar. Tanggapannya dengan akses jalan saat ini yang harus dilalui ini cukup banyak sekali anak tangganya, seperti apa? Sepertinya ya begelin kaki lah, apalagi untuk orang tua ya kan. Ya macam kasihan gitu. Ya, melangkah dengan tangga segini banyak, macam orang tua umurnya udah lumayan kan. Jadi menurut saya untuk menggunakan lift gitu untuk orang tua gitu, akses liftnya. Terima kasih Kakak atas waktunya. Itu tadi perbincangan saya bersama dengan salah satu pengguna bus Transjakarta yang memang sering menggunakan layanan akses jalan masuk untuk menuju ke halte, karena ini memang satu-satunya akses jalan. Dan harapannya adalah agar pengelola bisa lebih memperhatikan akses dipergunakan untuk kaum lansia dan juga disabilitas. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Yemi Jasin, iNews melaporkan. Ya, hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa. Utang Wush kini menjadi beban. Meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi, namun nyatanya hutang proyek ini tetap tinggi. Kereta api cepat Jakarta-Bandung atau Wush kembali jadi sorotan terkait hutang yang menumpuk. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Wush menyisakan hutang dengan nilai fantastis, yaitu 116 triliun rupiah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan BPI Danantara seharusnya mampu membayar hutang kereta cepat Wush. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC buka suara terkait keengganan Menteri Keuangan Purbaya menutupi pembiayaan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Corporate Secretary PT KCIC mengatakan tetap percaya dukungan pemerintah dalam mencarikan jalan keluar menyelesaikan masalah hutang Wush. Sehingga KCIC percaya bahwa skema-skema yang saat ini sedang dibicarakan, sedang didiskusikan nantinya akan menjadi solusi yang terbaik. Dan tentunya koordinasi juga terus dilakukan bersama kementerian terkait seperti Kemenko Infrawil, Kementerian Perhubungan dan sejumlah kementerian lainnya, serta bersama Danantara, BP BUMN dan juga para pemegang saham. Sementara itu, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek Wush yang digarap di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara. Bahkan Mahfud menduga pembengkakan hutang Wush disebabkan adanya markup. Karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wush itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini siang naikkan siapa, uangnya kemana? Hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa, hutang Wush kini jadi beban. Meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 penumpang sejak pertama kali beroperasi. Namun nyatanya hutang proyek yang 70%-nya dibiayai dari pinjaman China Development Bank ini tetap tinggi. Beban bunga tahunan proyek ini bahkan mencapai 1,9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dalam pertemuan antara dua kementerian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkelakar akan luasnya ukuran ruang kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait. Ruang kerja, ruang rapat, ruang terima aspirasi, kemarin ratusan orang gini. Ya, ruang pelantikan gini Anda kasih apartemen berapa? Nggak ada dia. Oh, seperti gini nih. Tapi ini multifungsi, Pak. Yaitu BPS, Pak. Ini BPS Menteri Sosial. Kami dapat dari Bapak itu tahun depan 400.000 rumah yang direnovasi. Nah, persoalannya data itu sering tidak tepat sasaran. Nah, jadi kelebihan Ibu Menteri ini, Ibu Kepala BPS adalah dia mau dikoreksi, Pak. Jadi selama ini mungkin diperbaikinya paling setahun beberapa kali lah gitu, 2 tahun sekali. Nah, sekarang kalau ada perbaikan, Ibu Kepala BPS berkenan mengganti, Pak. Supaya tidak ada. Jadi kan soal kecepatan nih, Pak. Nah, ini di rumah subsidi. Ini di ruangan saya, Pak. Jadi pengaduan yang paling besar saya tanya soal apa properti, Pak. Ini ruang kerja, ya, ruang kerja, ruang rapat, ruang terima aspirasi, kemarin ratusan orang gini. Ya, ruang pelantikan gini Anda kasih apartemen berapa? Nggak ada dia. Oh, seperti gini nih. Tapi ini multifungsi, Pak. Jadi multifungsi satu ruangan. Apa ya pegawai sini? Dia wartawan semua. Nggak tahu pegawai sini.